Tes 1, 2. Nggak usah. Nggak. Nggak usah. Nomor apa tuh? Tes 1, 2, tes 1, 2. Ya. Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah. Ini ibadah kedua tadi, ibadah pertama di Bandung. Saya ucapkan salam bahagia, salam sejahtera bagi kita. Mari kita bagi berdiri. Kita angkat puji-pujian dengan sukacita. Tuhan selalu menolong.
yang penuh dengan pergumulan, kesulitan, kesukaran, tapi bersama Tuhan kami selalu ditolong dan kami diberikan kemenangan demi kemenangan, sehingga kami tidak perlu gelisah dan takut, sebab Allah kami jauh lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan kuasa-Mu Kau beri kepada kami, itulah kuasa firman dan Roh Kudus yang bisa membawa kami terbang tinggi mengatasi segala badai kehidupan, gunung-gunung pencobaan. Itu sebabnya kami datang untuk menyerahkan hidup kami dengan sukacita. Kami memuji Tuhan, mengagungkan Engkau. Hadirlah Engkau di atas puji-pujian kami, sehingga kami menikmati kemuliaan Allah yang bisa mengatasi semua persoalan pergumulan kami. Kami usir kuasa setan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Firman Allah telah katakan. Kita senantiasa sampai akhir zaman. Kita ganti nyanyian kita, bersandarlah pada Tuhan. Kita pakai berdiri. Kita nyanyikan. Bawa kerap susah, Yesus timurkan dan tolong. Berpadu pada Yesus, biar hatimu takkan kasihmu di tangan yang tinggalanku ke surga.
Tuhan dipimpin lewat bahaya. Mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhan. Silakan. Bersandar maksudnya berharap pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Nanti kecewa. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, ya. Tuhan, ampunilah dosa. Seperti singa muda. Kalau perempuan singa apa itu? Laki-laki singa jantan. Rasa aman, ya. Kita ganti nyanyian kita. Ku tetap setia.
iring Tuhan. Kita bangkit berdiri. Firman-Mu milikku. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Saja kur lembut. Terima kasih Tuhan, firman-Mu lah kehidupan kami Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah kehidupan kami. Kami hidup oleh firman-Mu,
menyembuhkan kami, menyehatkan kami, memberi kepada kami pengharapan yang berlimpah-limpah di tengah dunia yang gelap dan suram. Bersama Tuhan kami akan memiliki masa depan yang terang, masa depan yang jelas, karena Tuhan adalah terang hidup kami di tengah dunia yang gelap ini. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, singkat bukakanlah rahasia firman-Mu. Kalau firman terbuka, maka pintu-pintu juga terbuka bagi kami. Jalan terbuka bagi kami. Masa depan yang baik terbuka bagi kami. Terbuka apa yang tertutup selama ini. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, tiba waktunya kita membuka kitab kita dari kitab Yakobus. Yang menyampaikannya juga pendeta Yakobus. Kita baca Yakobus 1 ayat 22. Menjadi pelaku firman. Ya. Yakobus 1 ayat 22 menjadi pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Bagus saja ia memandang dirinya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia ulangi dulu. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, sekali lagi ya, boleh dari permulaan tadi ya. Yakobus 1, ya, diulangi lagi. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, jadi pelaku firman. Ya, didengar, dilakukan, terus. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, jadi yang ditipu siapa? Diri sendiri. Pernah nipu diri sendiri. Dengar firman tidak melakukan. Ya, terus. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, saya yakin kita tadi sudah dari depan cermin. Ingat rupanya. Baru ditinggalkan lupa rupanya. Rupa orang kita ingat, rupa sendiri lupa. Ya, terus. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Iya, jadi berbahagia. Mendengar firman dan melakukan itu berbahagia. Mau berbahagia? Bagaimana caranya? Dengar firman dan lakukan. Ini bahagia dari sorga. Kalau orang dunia bahagia kalau duitnya banyak. Begitu habis duit susah dia bersedih. Ya, tapi kita bukan tergantung pada uang yang banyak. Ya, kita ini berbahagia karena kita dengar firman dan lakukan. Dan kalau kita dengar firman dan lakukan, itu nanti akan mengubah kita dari manusia nafsani yang lahiriah menjadi manusia rohani. Sedikit demi sedikit menjadi berubah. Tadinya suka bersungut-sungut, mulai hilang sungut-sungutnya. Tadinya suka ngeluh. Pernah mengeluh? Suka mengeluh. Biasanya dikeluhkan
manusia duit. Begitu mulai tipis duitnya, mulai mengeluh. Alkitab mengatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah tiap orang mengeluh tentang dosanya. Saya ini orang berdosa, dan berbalik kepada Tuhan, supaya kita nanti berbahagia. Semua orang mencari kebahagiaan di dunia ini, tapi kebahagiaan kita adalah dengar firman dan lakukan. Nanti firman itu akan mengubah kita, ya, sedikit demi sedikit diubah. Nanti pulang nanti dari sini sudah berubah. Amin. Nanti berjumpa dengan teman, kamu tambah manis bicaranya. Ya, diukur dari berbicara. Ya, jangan pakai goblok, tolol, sia. Goblok tolol, pakai sia lagi. Ya, puji Tuhan, ya. Jadi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi sebenarnya seperti Marta dan Maria ini sebenarnya dua-duanya dikasihi Tuhan. Ya, Marta dan Maria. Ya, cuman kelebihan Maria itu suka dengar firman. Dekat kaki Tuhan. Kalau Marta sibuk. Sibuk. Soal perut, soal ekonomi. Perut terus pikirin duit. Sibuk cari duit. Beda dengan Maria. Ya, duduk dekat kaki Tuhan. Jadi setiap firman itu dia dengar, jatuh di tanah hati yang baik. Jadi ada kan perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Datang burung-burung habis. Baru jatuh di batu-batu. Baru di atas semak duri. Baru kemudian di tanah yang subur yang baik. Tadi jatuh di mana pertama? Di pinggir jalan. Dengar firman Tuhan, pikirannya jalan. Piknik pikirannya kemana-mana. Tubuhnya di gereja, tapi pikirannya jalan-jalan. Datanglah burung itu, iblis diambil firman. Baru yang kedua tadi di mana? Batu-batu, hatinya keras seperti batu. Memang ada tanahnya tapi tipis. Tipis tumbuh juga ada, tapi begitu datang panas terik, benih itu kemudian layu lalu mati. Jadi jangan seperti batu keras hatinya. Suka dengar firman, semangat. Tapi begitu datang pencobaan, ya di dunia ini pasti adalah pencobaan. Nanti udah di sorga baru tidak ada pencobaan. Iya kan? Kalau di sorga ada pencobaan nggak ada lagi. Kenapa? Nggak ada iblis. Iblis itu si pencoba. Siapa si pencoba? Iblis. Baru kemudian tadi di mana lagi? Semak duri. Apa itu? Apa itu semak duri? Kekhawatiran. Khawatir. Padahal Alkitab mengatakan serahkanlah segala khawatirmu. Semua khawatir kita bisa diserahkan. Selama di dunia pasti ada khawatir. Tapi serahkanlah kepada Tuhan. Nanti Tuhan mengambil alih. Sehingga kita tidak ada rasa khawatir. Yang dikhawatirkan manusia kan duit, makan, minum, kontrakan. Apalagi bensin, oli, ya begitu kan. Khawatir. Iya kan? Pasti, ya kan? Namanya manusia. Tapi waktu dengar firman dalam hidup ini tidak boleh kita hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu yang saya pelajari dulu sekolah Alkitab. Jadi ditarik kita ke arah yang berlawanan. Ditarik kemana?
ke arah yang berlawan. Jadi Allah tarik kita ke kanan, khawatir itu menarik kita kemana? Ke kiri. Buat ditarik. Makin kuat daya tariknya, makin rusak kita. Makin sakit kita. Makin hancur. Jadi jangan ada kekhawatiran. Amin. Kalau mulai timbul, serahkan pada Tuhan. Coba ayatnya itu, serahkanlah segala khawatirmu. 1 Petrus berapa itu? Coba. Ya, 1 Petrus 5, perhatikan. Jadi bukan hanya satu khawatir. Semua kekhawatiran serahkan sama Tuhan. Lebih tepatnya sebenarnya lemparkan, serahkan begitu. Tuhan, nah nih Tuhan, datang. Mulai timbul khawatir, nih Tuhan, nih Tuhan, nih Tuhan. Sehingga tidak ada rasa khawatir. Amin. Pulang nanti tidak ada lagi rasa khawatir. Ya, silakan baca ya. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, terus perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, iblis seperti apa? Singa yang mengaum. Tapi kita juga singa. Amin. Amin. Orang benar merasa aman seperti si singa muda. Jadi kita ini singa betina, singa jantan. Ya jangan takutlah. Ya kan? Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, roh setan itu kan roh najis. Roh Allah itu Roh Kudus yang maha kuasa. Ketika Yesus naik ke surga, Dia utus rohnya menyertai kita. Jadi kita tidak pernah sendiri. Tidak pernah sendiri dimanapun kita berada. Janji Tuhan adalah, aku menyertai kamu senantiasa. Tuhan menyertai tiap jam, tiap bulan, tiap detik. Dia menyertai kita. Jadi ketika ada masalah, Tuhan beserta saya. Amin. Waktu malam yang gelap, Tuhan beserta saya. Ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Nggak ada. Ya, terus perhatikan. Saya ulangi. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya. Jadi iblis itu seperti apa? Singa mencari orang yang dapat dilulurnya, ditelan. Pekerjaannya apa? Setan. Namanya banyak. Setan, iblis, roh jahat. Apa lagi namanya? Kuasa gelap. Terus apa lagi? Ya. Apa lagi namanya? Penipu. Namanya banyak. Ya, tapi semua jelek namanya. Semua apa? Jelek. Gak ada namanya yang bagus. Ya, terus perhatikan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iblis itu dilawan dengan iman yang teguh. Makanya Tuhan berkata, usirlah setan-setan demi namaku. Berarti setan itu banyak. Usirlah setan-setan demi namaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mulai muncul di pikiran kita setan khawatir, setan takut, setan apa namanya? Ya. Usir dalam nama Tuhan. Nanti dia pergi. Harinya kita tenang, damai. Terus perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Terus. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Iya, diperlengkapi. Senjata rohani. Di apa itu? Ada ketopong keselamatan. Ada perisai iman. Ada pedang roh. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Iya kan? Jadi semua bagian tubuh itu dilindungi oleh senjata rohani. Tidak ada yang bisa menyerang kita. Ya, tidak ada yang bisa menyerang. Supaya kita Pak jangan kalah. Jangan
kalah tapi menang. Terus perhatikan. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang punya kuasa? Tuhan. Kuasa itu diberikan kepada kita. Ya kan? Begitu kan? Tuhan Yesus naik ke surga. Tinggallah di loteng Yerusalem. Nanti kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi turunlah roh itu. Sampai sekarang roh itu ada di dunia. Amin. Nah, sejak hari Pentakosta turun roh itu untuk menyertai kita. Jadi roh ini yang menyertai kita. Kalau roh nggak bisa kelihatan. Pernah saudara melihat roh sendiri? Punya roh nggak? Punya. Udah pernah lihat? Roh temannya pernah lihat? Nggak juga ya. Tapi jelas kita punya roh. Manusia 3 unsur kan? Tubuh, jiwa, roh. Kalau setan hanya punya roh. Kalau hewan punya apa? Tubuh dan jiwa. Tidak ada roh. Makanya sebenarnya jadi binatang itu begitu, habis perkara. Gak ada binatang sudah itu diadili. Penentuan surga dan gak ada itu. Ya, kalau manusia ada. Satu kali manusia akan mati. Setelah itu dihakimi. Kapan penghakiman? Setelah mati. Masih hidup kita kan? Belum dihakimi. Kalau apa? Mati. Apa yang dihakimi masih ingat? Apa yang dihakimi? Perbuatan. Yang kedua? Apa? Perkataan. Yang ketiga? Isi hati. Ya, jadi kita harus ubah perkataan kita, ya. Jangan perkataan yang kasar, perkataan yang kotor, dan kemudian hati kita harus suci. Supaya apa? Bisa memandang Tuhan. Mari, Matius pasal 5. Ya. Ayat berapa itu? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, ayat berapa? Memandang siapa? Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Ingat ini kita ini masa injury time. Masa perpanjangan waktu. Alkitab mengatakan bukan Tuhan lalai menepati janjinya. Dia tahu ada janji kedatangannya. Tapi belum datang karena sabar terhadap kita. Ya, perhatikan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang suci hatinya. Terus. Karena mereka akan melihat Allah. Memandang Tuhan. Amin. Nanti kita bisa melihat Tuhan. Makanya sekarang kita disucikan. Hati kita di apa? Disucikan. Makin suci makin bahagia. Makin najis makin tidak bahagia. Jadi kesucian ini menentukan bahagia atau tidaknya seseorang. Ya, terus perhatikan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, bawa apa? Damai. Bawa damai. Jangan pergi ke rumah tetangga untuk bergosip. Menceritakan keburukan orang, kejelekan orang, jangan. Saya dapat info nih, saya mau ke sana dulu ke Sapir. Akhirnya nanti dari yang tidak tahu menjadi tahu kejelekan orang. Ya. Kabar baik. Saya mau pergi ke sana. Saya mau ajak dia ke baktian. Nah, etanu benar. Ajak beribadah. Datang dia nanti masuk surga. Iya, untung kamu ajak saya. Ya. Dengar firman. Terus perhatikan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai
kerajaan sorga. Iya, teraniaya karena berita Injil. Terus Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan Ya. dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. pernah dipitnah orang? Fitnah lebih kejam dari apa? Dipitnah. Lebih kejam dari apa? Pembunuhan. Ya. Ulangi dulu, baca. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berapa itu? 1, apa? Dicela, dianiaya, fitnahkan segala yang jahat. Tuh orang Kristen. Difitnah segala yang jahat. Berbahagia, bahagia, puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti roh kemuliaan hingga padamu. Amin. Roh Tuhan ada padamu. Iya kan? Kalau kita difitnah karena kebenaran, berarti roh Allah ada pada kita. Terus perhatikan. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Amin. Upahmu besar. Di mana? Di sorga. Ya, jadi nanti ada mahkota, ada namanya ya mahkota kehidupan. Terus perhatikan. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, nabi-nabi zaman dulu itu terani di negeri sendiri, di Israel. Ya, terkadang harus pergi ke luar negeri. Seperti siapa itu? Hanya melarikan diri kemana itu? Ke Sarpat ya? Kemana? Siapa itu? Nabi siapa? Elia. Nabi-nabimu sudah mereka bunuh, mereka juga memanggil-caraku. Israel loh. Sampai sekarang itu Israel itu masih menolak Yesus. Sampai hari ini Israel itu belum percaya Yesus. Ya. Mereka menyalibkan Tuhan, lahirnya di kandang domba. Tapi dengan demikian keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita ini. Karena Israel menolak, kita selamat. Nanti mereka akan menerima kesempatan bagi kita tertutup. Sekarang masih terbuka. Setelah ditutup nanti tidak bisa lagi kita masuk. Keselamatan sudah berpaling kembali kepada Israel. Jadi namanya zaman kemurahan kepada kita. Ya, mari coba 2 Petrus 3 ya, perhatikan. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga. Ini hari Tuhan, perhatikan. Jadi Tuhan pasti datang, ya. Pelan-pelan. Boleh satu mulai, perhatikan. 2 Petrus 3 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ya, tadi itu surat pertama itu 1 Petrus. Ini 2 Petrus surat yang kedua. Terus. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ya, terus. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Nah, mana katanya Tuhan datang, kok nggak datang-datang? Ya kan? Nah, kalau Tuhan datang kemarin, tanggal berapa kemarin? Tanggal 3 bulan 2 2024. Udah siap? Belum. Sekarang belum siap. Besok kapan siapnya? Padahal Tuhan kasih waktu itu untuk persiapan. Ya, terus perhatikan. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan.
Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya. Dan jadi semua sudah ada oleh firman Tuhan terus. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Iya, Tuhan menghukum manusia hanya mendatangkan apa? Air bah. Hujan. Berapa lama hujannya? 40 hari, 40 malam. Gak hujan biasa ini, hujan lebat terus. Ya, dikira biasanya hujan biasa kok gak henti-henti. Udah sehari henti-henti, udah seminggu, udah sebulan. Sampai 40 hari. Akhirnya binasalah semua manusia. Yang selamat hanya berapa orang? Berapa orang yang selamat? 8. Angka 8 itu angka keselamatan. Banyak atau sedikit? Dari seluruh dunia hanya berapa? 8 orang. Sedikit. Makanya murid-murid bertanya kepada Tuhan, sedikitkah orang yang selamat? Kata Tuhan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab sesaklah jalan, sempitlah pintu menuju kepada kehidupan. Lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Bebas saudara di sana. Apapun bebas. Kalau mau neraka bebas. Tapi kalau sudah masuk surga ada peraturan. Ada firman, ada roh Kudus yang menuntun kita. Ya, terus perhatikan. Ayat yang ke-6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, zaman dulu apa kerjanya manusia teh? Zaman Nuh, apa dosanya? Makan minum, kawin dan mengawinkan. Bukan tidak boleh kawin, boleh kawin, tapi jangan kawin dan mengawinkan. Amin. Amin. Boleh, tapi cari pasangan kalau bisa terang dengan terang. Amin. Terang apa? Terang dengan terang. Gelap dengan gelap. Ya. Jangan gelap dengan terang. Nanti anaknya apa itu? Terang itu putih. Gelap itu nanti anaknya. Ya, begitu. Kalau umpamanya terjadi, usahakan sama-sama terang. Amin. Nah, ada memang begitu di dalam Alkitab, ada namanya Rahab. Siapa? Rut ya. Rut ya kan? Rut itu kan orang Moab. Orang gelap, bukan umat Tuhan. Tapi menikah dengan siapa? Boas. Dewa pernikahan. Rut ini mengenal Tuhan. Rut ini ujiannya luar biasa. Untuk makan aja dia mulung. Memulung. Pahitnya kehidupan. Dimulai dari memulung. Di ladang Boas. Yang berceceran begitu. Demi perut sejengkal apapun dilakukan. Udah itu baru dia iri. Kalau waktu makan, ya dia tahu diri juga. Dikasih sedikit, tapi nggak dihabisin. Ingat mertua. Ingat apa? Mito. Sedikit loh, tapi tidak dihabisin. Disisahkan buat mertua yang sedang kelaparan. Pasti mertuanya doain, mudah-mudahan nanti Rut menantuku ini yang sudah janda, ya,
didoain, pulang bawa makanan. Bawa apa? Makanan. Bahkan waktu Boas berada di ladangnya, ini Rut berpakaian bagus, berurap. Kemudian waktu Boas ini tidur, dia tidur dekat di kakinya. Waktu meraba-raba begini, ternyata ada perempuan. Siapakah engkau? Aku ini Rut hambamu. Kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Kemudian dilindungi. Amin. Singkat ceritanya, Rut yang miskin, yang susah ini dinikahi sama siapa? Boas. Dari Boas nanti lahir siapa? Obed. Dari Obed lahir Isai. Dari Isai lahir Daud. Dari Daud nanti lahir sampai Kristus, keturunan Raja Daud. Latar belakangnya orang-orang yang susah, yang sulit ekonominya, tapi berjuang. Perempuan ini berjuang untuk masa depan keluarga. Ya, boleh sedikit lah ya. Rut pasal yang keempat, perhatikan ya. Boleh. Ya. Ayat berapa itu? Ya. Ayat berapa? Siapakah engkau? Perhatikan. Ya. Aku ini Rut hambamu, kembangkanlah sayapmu. Ya. Ayat berapa itu? 23. Hah? Ya, boleh. Ayat 9. Terus Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sayap itu untuk sekarang firman dan Roh Kudus. Amin. Apa sayap itu sekarang? Firman dan Roh Kudus yang melindungi kita. Sayap kita nanti untuk terbang meninggalkan dunia adalah firman dan Roh Kudus. Sudah memiliki Roh Kudus? Sudah memiliki firman? Berarti kita sudah siap terbang. Amin. Dunia akan jatuh ke tangan setan, antikris, tapi kita terbang. Ya, terus perhatikan. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Kembangkanlah sayapmu melindungi aku di malam yang gelap. Terus Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Terus dikit lagi. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Iya, ada kasih yang mula-mula. Ada kasih yang pertama. Terus nanti meningkat sampai kasih mempelai. Amin. Terus perhatikan. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ya, ini rutin, enggak ngejar-ngejar orang kaya atau muda. Terus oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Amin. Perempuan yang baik-baik. Terus maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Singkat ceritanya, nanti Rut dipinang, diambil. Terus perhatikan. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Ya, penebus yang pertama ini Taurat. Penebus pertama Taurat. Sebab Taurat itu mengatakan tidak boleh menikah dengan di luar Israel.
Israel. Bisa mengerti. Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Menurut hukum Taurat hanya Israel yang selamat. Umat Tuhan. Terus perhatikan. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Ya. Lagi Terus. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Wah, ingin tahu beritanya ya. Bagaimana beritanya ini ya? Semalaman ya. Terus. Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Iya, ini memang Boas ini orang yang murah hati ini ya. Jadi kita harus belajar menjadi orang yang murah hati. Jangan kikir. Orang kikir tidak bisa masuk surga. Ya, terus perhatikan. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini. Amin. Sampai selesai. Semua perkara itu Tuhan selesaikan hari ini. Amin. Kapan Tuhan selesaikan? Hari ini. Ada perkara di dalam hati kita? Masalah? Ada berapa banyaknya? Banyak ya. Di daftar satu-satu nih. 2, 3, 4, 5 anak. Malas nulisnya kebanyakan. Bawalah kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Amin. Namanya Tuhan itu perkara-perkara yang besar, persoalan-persoalan yang rumit. Mungkin sudah seperti benang kusut. Pernah benang kusut ya? Tahu kan? Ada kan dalam Alkitab benang kusut. Ditarik, makin rudut kalau bahasa Batak. Makin apa? Kusut. Tarik lagi makin kusut. Buang aja lah. Masa buang kehidupan saudara? Saya udah muak, dah buang aja lah. Masa dibuang suaminya, dibuang istrinya, buang anaknya. Karena kusut. Mari, Tuhan bisa menguraikan kekusutan. Ayat terakhir, Daniel berapa itu? Allah sanggup menguraikan kekusutan. Daniel berapa itu? Ada itu, yuk HP gampang. Kusut aja muncul langsung. Ya. Daniel pasal berapa? Ya. Udah? Ya. Dan di riwayat yang ke-12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Itu Daniel. Roh yang luar biasa. Ini roh kudus yang luar biasa. Juga ada pada kita roh yang luar biasa. Terus dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Menguraikan kekusutan. Siapa pernah di sini main layang dulu? Pernah main layang? Iya kan? Tarik benangnya, tarik. Lama-lama kusut. Biasanya dipotong, dibuang. Kusut. Tarik sini salah, ini salah, serba salah. Salah. Pernah alami serba salah? Salah. Ya, nah Tuhan bisa menguraikan kekusutan. Mulai diuraikan satu persatu, mulai dibuka semua. Akhirnya benang kehidupan kita bisa ditenun kembali menjadi pakaian yang
bagus, hidup kita bagus kembali. Walaupun tadinya sudah kusut. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya, kita berdoa sejenak. Perjamuan suci. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Yesus air anggur dan roti ini, bubukan berkat-Mu di dalamnya, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi wujud dari tubuh dan darah-Mu yang dipecah-pecahkan, menyembuhkan, menguatkan kami Tuhan, memberi kepada kami mujizat sesuai kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima sambut perjamuan suci. Mari kita nyanyikan, sembunyikanlah. Sudah semakin dekat, bumi dan langit akan berlalu seperti bintang di langit berjatuhan, bagai arah mentah yang gugur. Akhir zaman akan datang, masa yang sukar, banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat dan najis. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung dasar, ku terbanjar ke negeri kekal. Pada akhir zaman dosa makin bertambah dan kasih manusia jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja, kegenapan semua firman Tuhan. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung dasar, ku
Saya burung dasar, ku terbang jauh ke wanita gak lembut sekali. Kur sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari amin. si jahat. Berikanlah daku Tuhan, doa saya burung dasar, ku terbang jauh karena Ku terbang jauh sama-sama, ku terbang jauh ke negeri, ku terbang jauh. Kita angkat. ku terbang jauh karena Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Angkatlah tanganmu, sembah dia sejenak. Bersyukurlah buat kebaikannya, buat pengampunan, buat pertolongannya. Dan dia akan menolong kita juga, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pemulihan segala sesuatu. Semua dipulihkan oleh Tuhan. Rohani dipulihkan, keluarga dipulihkan, ekonomi, pekerjaan, masa depan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Walaupun sudah sempat gelap, Engkau akan menerangi Tuhan. Sudah sempat kacau balau, Engkau akan membentuk kembali. Sehingga kami melihat betapa Tuhan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sakit boleh diraba penyakit dengan tangan kiri. Tangan kanan angkat. Kalau tidak memungkinkan, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Sakit penyakit yang mengganggu kami, yang membuat kami gelisah. Hari ini Engkau lawat Tuhan. Jamalah mereka.
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menghancurkan segala pekerjaan setan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan engkau. Bilur-bilurnya yang ajaib menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah mujizat kesembuhan. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan, tak pernah kecewa. Mengiring Yesus. Buat kehadiran saudara dan persembahan saudara, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Kita doakan mereka yang sedang sakit, Popong, Mama dari Ibu Lydia, juga Ibu Lydia, Opu Romando yang perempuan, Bapak Pian, Tante Ance, ya Bapak Paulus, ya. Nanti setelah ini sekolah minggu, ya, setelah ibadah umum sekolah minggu diubah mulai hari ini, ya. Kita pakai berdiri. Yang berulang tahun di bulan Februari, ya, boleh mau datang ke depan, boleh, ya. Yang berulang tahun di bulan Februari, ya, kalau ada, ya, ya. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sakit, Tuhan. Kami doakan dengan iman, Engkau menyuruh kami saling mendoakan, karena Engkau mendengar doa kami dan mengabulkan, dan semua akan Tuhan buat indah pada waktunya. Bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami berdoa buat Popoh, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Mama
Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Sus Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opu Romando perempuan juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ayahnya Pian juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Tante Ance juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bapak Paulus juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Terimalah mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Minggu ini aktivitas anak-anakmu, baik anak-anak yang bersekolah, yang masih kuliah belajar, berikan hikmat, kemampuan, dan segala yang mereka perlukan Tuhan cukupi. Pulang pergi sekolah Tuhan tolong semua, begitu juga ibu-ibu rumah tangga, begitu juga yang berusaha, yang bekerja, berkati usaha iman pekerjaan mereka, berkati Tuhan. Biarlah mereka melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami kiri kanan buka belakang berkati semua. CRT, CRW ini juga Pak Lurah kami, Pak Kepala Desa kami di sini Tuhan berkati. Muspika Ngampra juga berkati. Bupati Bandung Barat berkati. Juga Gubernur Jawa Barat berkati, juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri berkati. Tuhan berkati juga semua lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dan bangsa kami akan menghadapi pemilihan presiden dan juga wakil-wakil rakyat. Kami berdoa supaya yang terpilih adalah yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa bersatu membangun manusia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.